Ya, selamat sore semuanya, selamat siang, selamat pagi, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Di video ini akan dijelaskan mengenai hal-hal mengapa piramid seringkali digunakan sebagai simbol di dalam organisasi-organisasi rahasia atau secret society. Sebelumnya mungkin teman-teman juga udah tahu, lambang piramid ini bahkan ada di uang dolar Amerika Serikat ya. Walaupun uang ini adalah uang Amerika, dan kita tahu piramid itu di Mesir, tapi di uang $1 ini dengan jelas ada gambar piramid digambarkan di sini ya. Nah, ini ada gambar piramid dengan gambar mata satu di atasnya. Sudah cukup jelas ya. Betul-betul gambar piramid. Oke. Nah, selain itu juga di kartu tarot yang saya bilang ini adalah warisan dari Freemasonry. Mungkin bisa ditonton di video-video sebelumnya, pernah saya katakan terutama saat unboxing tarot ini. Nah, di sini ada gambar piramid juga. Piramid yang digambarkan ini diduga adalah piramid Giza. Kompleks piramid Giza yang terdiri dari beberapa piramid. Ini ada 3 piramid di gambar Knight of Wands. Dengan di gambar Page of Wands juga sama. Terdapat gambar piramid, 3 piramid. Ini kompleks piramid yang tadi saya sebutkan. Nah, mengapa piramid ini menjadi sesuatu yang menarik di dalam rahasia sebuah organisasi? Kalau bisa saya katakan ada 3 alasan mengenai lambang piramid ini digunakan. Yang pertama yang banyak diketahui orang adalah masalah strata. Strata itu adalah tingkatan. Tingkatan, jadi dari tatanan yang bawah terus naik ke atas. Makin ke atas itu akan semakin sedikit yang mendudukinya. Jadi dibentuk seperti segitiga, seperti piramid dengan puncaknya. Kalau di organisasi tertentu puncaknya ditulis itu The Creator ya, yang ada mata satunya itu. Tapi juga bisa puncaknya itu ditaruh lambang-lambang yang lainnya. Tadi strata ya. Strata itu juga berarti akan ada mungkin semacam pengkastaan, tetapi secara tidak langsung atau secara tidak sadar orang itu digolong-golongkan dari yang tingkatan yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Itu adalah tentang lambang piramid. Dan kalau kita tahu di Freemasonry juga itu bentuknya mereka strata ya, ada derajat-derajatnya sampai derajat yang paling atas. Dan derajat yang paling bawah itu yang paling banyak anggotanya. Nah, yang kedua, piramid. Nah, ini yang kedua kita bisa belajar juga dari soal piramid ini. Piramid di sini melambangkan adanya konsistensi. Kenapa? Karena membangun piramid itu bukan hal yang mudah. Piramid Giza ini dibangun selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun akhirnya baru bisa berdiri piramid-piramid ini ya. Diduga seperti itu dengan teknologi mereka yang terbatas saat itu. Jadi dengan konsistensi akhirnya piramid itu tercapai. Nah, mungkin teman-teman juga lihat Freemasonry atau organisasi-organisasi lain yang diduga misalnya organisasi Illuminati yang dibilang itu semi misteri ya, ada atau tiada. Organisasi-organisasi ini umurnya udah ratusan tahun, bahkan lebih tua umurnya dari negara-negara tertentu. Ya, Indonesia aja umurnya masih belum 100 tahun ya. Sementara organisasi itu udah bisa 200 sampai 300 tahun, bahkan mungkin lebih. Karena apa? Karena adanya konsistensi. Konsistensi itu adalah suatu hal yang kelihatannya simple, tapi kalau dilakukan terus-terusan dia akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, di Amerika ini di dolarnya dikasih lambang piramid juga, mereka ingin menandakan konsisten dalam perjuangan mereka, terutama di sini mungkin dalam bidang ekonomi ya. Akhirnya memang dolar Amerika ini kan berhasil menjadi satu patokan ekonomi. Mau negara Amerika itu berantakan atau gimana, dolarnya tetap harganya tinggi. Itu adalah konsistensi, dan mereka memperjuangkan ini waktu dulu dengan bersusah payah dalam waktu yang lama. Nah, barangkali di sini kalau kita suka ngejek atau nyinyirin organisasi rahasia, ngutukin, ada satu hal mungkin yang kita nggak punya, yaitu konsistensi. Kita jarang punya ya. Kadang awalnya aja berapi-api, semangat, tapi nggak konsisten. Paling 1 bulan atau 2 bulan pergerakan itu juga berhenti atau hanya formalitas saja. Beda dengan mereka-mereka ini, organisasi rahasia yang sangat konsisten membangun kekuatan mereka. Jadi ingat, konsistensi ini perlu kita pelajarin. Mau dalam kehidupan membangun suatu pergerakan, pendidikan, atau bahkan dalam membina hubungan dengan orang lain.
Misalnya kalian pacaran atau berkeluarga, tanpa adanya konsistensi percuma aja. Itu nggak akan bisa jalan atau tidak akan bisa berhasil. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan piramid ini, piramid melambangkan satu kekuatan yang misterius. Jadi mereka tidak hanya mau melambangkan strata atau kedudukan, tidak hanya mengandalkan kerja keras atau konsistensi, tapi juga ada misteri atau knowledge rahasia yang mereka punya. Jadi ingat, jadi piramid itu melambangkan knowledge atau rahasia yang mereka milikin. Artinya organisasi ini bukan organisasi sembarangan. Mereka punya suatu ilmu rahasia atau wisdom tertentu, sehingga itu membuat orang tertarik untuk bergabung, dan itu membuat organisasi ini menjadi sesuatu yang sangat kuat. Kenapa dibilang knowledge? Tentunya kalau kita tahu, pembangunan piramid ini bahkan sampai sekarang itu masih misterius ya. Bahkan ada orang yang bilang piramid itu dibangun oleh makhluk luar angkasa atau dibantu oleh alien. Itu kita juga nggak tahu pastinya gimana. Tapi sampai saat ini nggak ada yang tahu bagaimana piramid ini bisa dibuat. Artinya memang ada ilmu yang misterius, ada kebijaksanaan yang sangat tinggi untuk membangun bangunan itu pada masa itu ya. Dan kalau kita lihat Freemasonry sendiri atau Freemason, mereka sangat tertarik dengan yang namanya ilmu geometri. Nah, geometri itu kan berhubungan dengan tata ruang atau bangunan ya. Jadi sangat berkaitan banget si piramid ini dengan ilmu yang mereka sukai atau yang mereka minatin. Tapi tentunya tidak hanya terbatas geometri. Sekali lagi, piramid berhubungan dengan suatu rahasia atau kebijaksanaan rahasia. Bagaimana kalian bisa mempelajari rahasia ini? Tentunya yang melalui edukasi tertentu, yang melalui kalian mau cari-cari informasi dan sebagainya untuk memperoleh rahasia ini. Tapi sekali lagi, ini bukan hal yang gampang, karena tadi ya ada hal strata, tingkatan, konsistensi, barulah rahasia itu bisa dipahamin. Jadi kalau kalian mengerti, kalau di stratanya aja nggak masuk, konsisten juga enggak, bagaimana seseorang bisa memperoleh satu kebijaksanaan yang sangat tinggi. Oke, semoga apa yang dijelaskan kali ini mengenai rahasia piramid bisa kalian pahamin ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe juga, dan di komen.